Profesional dan entrepreneur, apa beda public speaking dan presentasi? Mana yang lingkupnya lebih luas menurut Anda? Public speaking atau presentasi? Banyak awam, maksudnya dalam hal ini awam dan public speaking, bahkan banyak trainer di Indonesia maupun di luar negeri yang menganggap bahwa public speaking itu lingkupnya jauh lebih luas daripada presentasi. Apakah Anda juga sependapat dengan hal itu? Kalau saya berbeda. Maksudnya bagaimana? Saya mau ajak Anda melihat dari definisi katanya itu dulu. Public speaking, apa itu pengertiannya? Public speaking artinya ada satu atau mungkin beberapa orang berbicara kepada banyak orang di waktu yang sama dan di tempat yang sama. Itulah kurang lebih definisi dari public speaking. Satu atau beberapa orang bicara kepada sekelompok orang, sekerumunan orang, kepada publik. Nah, sementara presentasi adalah dari kata dasarnya apa? To present, presentation, berarti menghadirkan, menyajikan. Nah, dalam konteks ilmu komunikasi, presentasi itu melingkupi mulai dari komunikasi antar pribadi, one on one, kemudian komunikasi satu orang kepada grup kecil dalam rapat, dalam meeting, kemudian komunikasi dari satu atau beberapa orang kepada massa, ya tadi public speaking, dan juga komunikasi dari satu atau beberapa orang kepada jutaan orang di mana saja yang penyampaian komunikasinya, pesannya tidak hanya di waktu yang sama dan tidak hanya di tempat yang sama. Bisa jadi saya presentasi saat ini dan disaksikan tahun depan. Itu adalah bagian dari presentasi. Dan satu hal lagi, dalam presentasi bahkan kita sebagai komunikator bisa tidak perlu hadir. Maksudnya bagaimana? Kita cukup membuat sebuah slide yang bisa bicara sendiri. Kalau Anda sering buka slide share seperti itu, kemudian kita kirimkan kepada komunikan, orang yang akan kita berikan informasi. Itu juga sudah sebuah presentasi. Nah, dari sini kita tahu ya bahwa public speaking adalah bagian dari presentasi. Public speaking sifatnya presentasi yang langsung, dua arah, di tempat yang sama, di waktu yang sama, dari satu ke beberapa orang kepada banyak orang. Sementara presentasi jauh lebih luas dari itu. Nah, profesional dan entrepreneur, karena sekarang kita tahu bahwa presentasi lingkupnya jauh lebih luas dari public speaking, maka semestinya, logisnya, presentasi dalam kita pelajari jauh lebih menantang daripada public speaking, tentu saja. Bahkan kalau dalam public speaking, kita itu baru diamati saat tampil di panggung. Sementara dalam presentasi, kita sudah diamati bukan pada saat kita ada di depan audiens hadir, tetapi bahkan ketika kita tidak tahu, ketika kita sedang tidur, ketika kita sedang abai terhadap komunikan kita. Maksudnya bagaimana? Yaitu ketika komunikan kita memperhatikan kita dalam konteks komunikasi profesional. Disitulah sebetulnya sedang terjadi presentasi diri kita, presentasi perusahaan yang kita bawa kepada si komunikan, kepada si klien, si audiens. Medianya apa? Bisa jadi website perusahaan, bisa jadi blog pribadi kita, bisa jadi website kita, dan segala sosial media yang kita miliki. Itu adalah media presentasi diri kita yang dilihat oleh calon customer kita yang menjadi audiens kita. Jadi mari kita sadari bahwa ketika kita presentasi, yang kita presentkan bukan pada saat kita tampil di tengah audiens, tetapi sudah terjadi semenjak audiens memperhatikan kita dan kita belum hadir tengah mereka, dan itu sangat mempengaruhi proses presentasi formal di depan mereka. Dan juga pembawaan kita, penampilan kita, kemasan yang kita pakai ini sebaiknya juga membangun keselarasan. Bayangkan ada presentasi di Bali kepada tokoh-tokoh adat. Tentunya Anda akan memilih menggunakan pakaian khas adat Bali. Begitu.
ketika Anda juga lakukan di luar negeri, Anda lebih nyaman pakai jas dan dasi karena mereka terbiasa berpakaian formal seperti hal itu kan? Nah, menjadi pertanyaan di sini, kok Pak almarhum Bob Sadino boleh pakai celana pendek? Kok almarhum Gus Dur boleh pakai sarung? Kok Pak Presiden Jokowi boleh pakai baju kemeja putih dengan lengan di gulung? Masa saya nggak boleh? Apakah itu mengganggu? Nah, professional entrepreneurs, Anda boleh saja menggunakan pakaian yang Anda sukai seperti beliau-beliau itu dengan 2 syarat. Syarat pertama, Anda sudah menunjukkan prestasi Anda dan Anda sudah dianggap sebagai orang yang luar biasa. Kedua, prestasi Anda sudah mendunia, minimal sudah go nasional, sehingga Anda dianggap sebagai somebody. Nah, saat itulah Anda mau menggunakan pakaian seperti apapun juga, yang penting pantas, santun. Boleh, karena Anda adalah somebody. Tetapi ketika Anda masih seperti saya, orang rata-rata kebanyakan, pakaian bisa memperkuat kita, meningkatkan kredibilitas kita. Nah, namun jangan dibalik. Jangan karena misalnya pengetahuan dan keterampilan kita kurang, lalu kita tutupi dengan pakaian. Itu keliru. Kemasan kita tidak bisa menggantikan konten, yaitu isi kepala dan kemampuan kita. Bagaikan botol kosong. Botol yang kosong diisi air mineral, yang menjadi air minum biasa, harganya berapa? Ya 35.000. Diisi jus harganya berapa? 15-25.000. Diisi wine harganya berapa? Akan menjadi meningkat. Begitu seterusnya. Jadi yang kita pakai tidak menggantikan konten di dalamnya. Yang jauh lebih utama tetap konten, tetapi jangan abai terhadap yang kita gunakan. Karena sekali lagi semua itu adalah bagian dari presentasi profesional kita.